Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai materi berlatih vokal sebagai bahan untuk persiapan kita dalam penyajian berita. Baik, yang pertama, kegiatan ini yaitu berlatih pengucapan. Latihan ini meliputi 3 kegiatan ya. Yang pertama artikulasi dan tempo, yang kedua intonasi, dan yang ketiga menghilangkan dialek atau medok. Yang pertama artikulasi dan tempo. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan yaitu berlatih mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan cara membuka mulut 3 jari dibaca berulang-ulang dengan nada rendah sampai tinggi. 3 jari ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, mulut harus membuka selebar itu. A, I, U, E, O. Ini bisa kalian lakukan berulang-ulang. Cara yang kedua, berlatih mengucapkan huruf R dan S. R. Nah, seperti itu. Kemudian S juga harus berlatih diucapkan untuk menghilangkan belibet atau istilah bahasa Inggrisnya itu slip of the tongue gitu ya. S. Nah, harus sering berlatih mengucapkan R dan S. Kemudian yang kedua, berlatih mengucapkan P dan F. Nah, ini kalau orang Malang tidak terlalu berpengaruh ya. Ketika mengucapkan pasar, maka kita mengucap pasar, gitu. Tidak tertukar dengan F. Tapi kalau ada orang Bandung atau orang mana, itu ada yang dialeknya itu berpengaruh terhadap huruf P dan F. Coba kalian bisa mengucapkan dengan berlatih rera, rajin, menukar dolar dengan rupiah. Nah, itu silakan kalian baca berulang-ulang gitu ya. Kemudian yang kedua, mengatur tempo. Tempo yaitu cepat dan lambatnya pengucapan. Nah, jadi kapan kita mengucapkan kalimat itu dengan cepat, kapan kita mengucapkan kalimat itu dengan lambat. Misalnya, selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Dwi Hajarianti dalam Breaking News siang ini 5 Agustus 2021. Itu terlalu cepat. Nah, jadi kita bisa mengatur temponya, cepat lambatnya kita mengucapkan kalimat. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Dwi Hajarianti dalam Breaking News siang ini 5 Agustus 2021. Nah, bisa dengan cara seperti itu sehingga pemirsa bisa memahami apa yang kita sampaikan. Berikutnya intonasi. Intonasi itu pemberian nada pada kalimat. Nah, misalnya kita mengucapkan kalimat berikut. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, itu akan terlihat datar. Tapi jika ada penekanan yang diberikan pada kata warisan dan bangsa Indonesia akan berbeda. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, artinya sudah menjadi lebih jelas. Itu fungsi dari intonasi. Berikutnya, menghilangkan dialek atau medok. Ya, kita sebagai orang Malang itu punya huruf-huruf tertentu yang kita lebih tebal sehingga kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia akan ketahuan, ini kayaknya orang Jawa, ini kayaknya orang Jawa Timur, ini orang Malang. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus sering mengucapkan huruf B, G, J, D dengan tipis ya, bukan tebal. B, G, J, D, B, G, J, D, B, G, J, D, B, G, J, D, B, G, J, D. Nah, seperti itu. Ada contoh kalimat yang mengandung keempat huruf itu ya. Belajar geografi jangan di rumah saja. Belajar geografi jangan di rumah saja. Nah, ini biasanya pada kata belajar, nah biasanya begitu. Itu pelan-pelan dihapus, jadi kalian bisa mengucapkan belajar. Nah, belajar, gitu, bukan belajar. Belajar geografi jangan di rumah saja. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi adalah materi kita dan ini adalah referensi yang Ibu gunakan dalam penyusunan materi.